Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik Selamat datang di program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Inilah sebuah program yang menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman yang terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Melalui program ini kami mengajak saudara-saudara bersama-sama dengan kami memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita. Hari ini kita akan khusus membahas tema mengapa Yahudi menolak Yesus. Bagaimana posisi Kristiani di tengah-tengah aliran-aliran Yahudi pada masa kehidupan Yesus di dunia. Kita tahu Yesus seringkali mengkritik orang Farisi pada zaman kehidupannya. Bukanlah metode pengajaran mereka, namun kelakuan kehidupan merekalah yang dikritiknya. Apakah ini yang menjadi asal-usul bangsa Yahudi menolak Yesus? Kita tahu ada banyak harapan politis yang tercermin dalam pemahaman bangsa Yahudi tentang Mesias yang ditunggu-tunggu. Lalu mengapa ketika Yesus muncul sebagai Mesias, bangsa Yahudi tidak mempercayainya? Mari kita belajar lebih lanjut di episode ini. Kami juga mengajak saudara sekalian untuk berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom Aleichem semuanya. Shalom. Selamat datang, selamat bertemu kembali dalam kajian kita kali ini bersama Baba Nur. Kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu mengapa Yahudi menolak Yesus. Silakan, Bah. Ya, Shalom Aleichem, Beshem Hamasyah. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, tema ini sebetulnya sangat menarik tetapi jarang dibahas. Mengapa? Karena memang komunitas Yudaisme di Indonesia itu sangat kecil sekalipun ada. Mengapa orang-orang Yahudi belum menerima Yesus sebagai Mesias? Padahal mereka sangat mengharapkan kehadiran Sang Mesias. Tentu kita melihatnya ini dalam perspektif kita orang Kristiani. Orang Yahudi tentu memiliki perspektifnya sendiri tentang konsep mereka, Sang Mesias itu seperti apa. Sehingga mereka menolak Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus yang kita imani. Nah, titik balik kehidupan bangsa Yahudi itu sebetulnya saat bait suci dihancurkan. Yaitu pada tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Yaitu pada saat perang Yahudi yang pertama yang digerakkan oleh salah satu dari faksi politik Parisi, yaitu orang-orang Selotes. Seperti kita tahu bahwa Parisi adalah satu di antara 3 aliran keagamaan yang dominan pada abad pertama, yang menurut Flavius Josephus itu pertama adalah Saduki, kedua Parisi, dan ketiga adalah Eseni. Nah, masing-masing dari kelompok ini memiliki pandangan yang tentu
di mata orang Parisi, Saduki itu adalah salah, karena orang Saduki hanya mempercayai kitab Torah Musa dan menolak tradisi lisan. Sementara juga orang Eseni di mata orang Parisi juga adalah salah, dan sebaliknya di mata orang Eseni, orang Parisi dan Saduki tidak ada bedanya. Karena mereka adalah para aristokrat, yaitu orang Saduki yang menguasai bait suci yang dianggapnya itu penuh korup, penuh penyimpangan. Dan saya kira orang Yahudi sampai hari ini pun mereka merefleksikan runtuhnya bait suci itu karena orang Yahudi membuat dosa di depan Hashem, dosa di depan Tuhan. Nah, tetapi kita akan mengkilas balik bagaimana posisi Kristiani di tengah-tengah aliran-aliran Yahudi pada masa itu. Ya, kita pernah membahas di Pijar TV ini bahwa Yesus itu secara ortodoksi, artinya secara ajaran, dia mengakui otoritas orang Parisi dalam mengajar. Misalnya ahli-ahli Taurat dan orang Parisi itu telah duduk di atas kursi Musa. Duduk di atas kursi Musa adalah hak mengajar. Tetapi yang dikritik Yesus pada zamannya adalah, kalau kamu mengajar, kamu dengarkan, tetapi ketika dia berkelakuan jangan kamu contoh. Jadi ortodoksi atau metode pengajaran yang benar dari kalangan orang Parisi diterima oleh Yesus. Tetapi ortopraksi, kelakuan hidupnya itu tidak menjadi teladan. Sebaliknya ada kelompok Israel yang lebih tua lagi, yaitu orang Samaria. Dia jelas-jelas tidak mengakui ortodoksi orang Samaria, tidak mengakui kebenaran ajaran orang Samaria, khususnya ketika di mata orang Yahudi Samaria ini telah memisahkan diri dan dia membangun bait suci tandingan di Gunung Gerizim. Makanya Yesus mengatakan, menandaskan bahkan di situ, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal, dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu yang bisa kita baca dari narasi-narasi kitab suci. Lalu orang-orang Parisi yang sebetulnya secara politis itu tersingkir dari kepentingan orang-orang Yahudi secara khusus adalah menguasai politik dan ekonomi saat itu. Sehingga dia menjadi kelompok yang hanya bisa menjangkau orang-orang menengah ke bawah. Tetapi ini adalah sebagian besar dari orang Yahudi yang dikenal dengan Amhaaret, yaitu penduduk kebanyakan. Nah, karena mereka dalam revolusi mereka, dalam harapan-harapan politik mereka yang tercermin dalam pemahaman mereka tentang Mesias yang ditunggu-tunggu, maka mereka mengharapkan sosok Mesias itu adalah Mesias revolusioner, Mesias yang berkuasa, Mesias yang mengalahkan musuh-musuh politik orang Yahudi. Secara khusus adalah penindasan bangsa Roma. Dan pengalaman orang Yahudi, mereka merdeka dengan kekuasaan negara Israel Raya di bawah Raja Saul, Daud, dan Salomo. Tetapi pasca Salomo, orang-orang Yahudi mengalami pembuangan di Babel. Ketika negeri itu terpecah menjadi dua, sementara kerajaan Israel di utara juga ditawan oleh orang-orang Asyur atau bangsa Asyur. Dan kedua kerajaan ini, yaitu kerajaan Israel di utara, kerajaan Yehuda di selatan, menjalani sejarah mereka masing-masing. Tetapi orang-orang Yehuda ini pernah memiliki negara merdeka ketika revolusi Makabe berhasil untuk merebut kekuasaan dari penguasa Seleukia atau Seleukid di Syria yang bernama Antiochus IV Epiphanes. Mengalami kemerdekaan mulai dari tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 37 sebelum Masehi, Israel kembali di bawah penjajahan Roma. Jadi negara merdeka itu pernah dialami Israel sebelum zaman Kristus, yaitu dinasti Makabe atau dinasti Hasmonaim.
Tetapi sejak tahun 37 sebelum Masehi dia jatuh lagi ke dalam penindasan Roma. Maka sangat wajar kalau Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Mesias seorang pemimpin politik, seorang pemimpin revolusi yang akan mengalahkan musuh-musuh mereka dari penindasan orang asing, ya, termasuk orang Yunani, orang Roma, dan seterusnya. Kemudian saya katakan tadi titik balik itu benar-benar mengubah bangsa Yahudi dan perjalanan sejarah selama ribuan tahun, yaitu 2000 tahun. Sampai nanti di masa modern ini, tahun 1948 mereka menjadi satu negara. Dan itu tidak bisa dibayangkan bagaimana negeri yang sudah terpencar-pencar di seluruh dunia dari tahun 70 Masehi, atau paling lambat tahun 135 Masehi sampai tahun 1948. Orang tidak pernah menyangka bahwa Israel akan kembali lagi ke tanah perjanjian dan menjadi satu negara. Jadi sering saya ditanya, apakah Israel yang sekarang ini ada hubungannya dengan Alkitab? Tentu ya ada. Tentu ada hubungannya dengan Alkitab. Mau menyangkal hubungan Israel dengan Alkitab, itu kalau meminjam istilah Yohanes Paulus II, sama menempuh jalan jalan yang salah, ya, jalan dari Markion yang memisahkan antara Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru. Itu tidak bisa. Karena apa? Bagaimanapun juga orang-orang Yahudi itu adalah saudara tua kita, orang Kristen. Karena mereka adalah umat perjanjian itu. Sekalipun juga tidak sepenuhnya sama, ya. Nah, itu nanti menyangkut masalah-masalah teologis yang saya kira cukup rumit. Nah, bagaimana Kristus sendiri melihat kehancuran bait suci? Di dalam Alkitab, khususnya Markus pasal 13 ayat 2, Yesus mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Karena bangsa Yahudi sangat membanggakan bait suci yang mulai dibangun setelah masa pembuangan mereka, pulang dari pembuangan mereka dari Babel, lalu disempurnakan kembali atau diperluas bait suci itu menjadi gedung yang sangat megah dari zamannya Herodes Agung, karena Herodes Agung adalah seorang proselit, ya, seorang suku Edom yang termasuk suku Arab yang kemudian menjadi orang Yahudi, masuk agama Yahudi. Dan bait suci yang diperluas oleh Herodes itulah yang disebut dengan bait suci yang kedua, yang kemudian Yesus katakan, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan itu betul tahun 70 Masehi. Dan bangsa Yahudi mengenang keruntuhan bait suci itu dengan tanggal, bahkan bulan, dan lebih detail lagi jamnya. Yang mencatat itu bukan sekedar sejarawan yang bernama Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi pada abad pertama. Dia menulis sekitar tahun 90 Masehi. Tetapi juga sebuah traktat Talmud yang disebut dengan Megillot Ta'anit. Megillot Ta'anit itu ditulis sekitar tahun 160 Masehi, yang menggambarkan bagaimana kehancuran kota itu, kata kata Flavius Josephus, api mulai membakar bait suci itu pada tanggal 9 bulan Laus, yang tidak lain itu adalah sekitar ya tanggal 9 bulan Ibrani Ab, itu sekitar 5 Agustus. Dan itu terjadi setelah sembahyang Minkah, yaitu sembahyang petang. Itulah gambaran di mana runtuhnya bait Allah itu benar-benar sesuatu yang mengubah sejarah bangsa Yahudi sejak saat itu. Sehingga satu-satunya tempat yang paling dekat dengan ruangan Maha Kudus itu adalah yang disebut Hakotel Hama'arifi atau tembok barat. Dan karena orang-orang Arab, baik itu Islam maupun Kristen, melihat bahwa orang Yahudi meratap di sana, maka disebut tembok ratapan. Nama itu bukan nama yang diberikan oleh orang Yahudi, tapi orang-orang bukan Yahudi. Di mata orang Yahudi sendiri mereka tidak hanya meratap, mereka juga bersuka cita ketika menyambut Taurat, ya. Tapi tentu kesedihan selama 2000 tahun itu tidak bisa dipungkiri. Sehingga mereka setiap doanya selalu mengatakan Lasana haba'ah birusalaim,
tahun depan kita di Yerusalem. Nanti datang lagi mereka merayakan perayaan-perayaan mereka. Mereka mengatakan tahun depan kita di Yerusalem. Dan tahun depannya kita nggak ke Yerusalem. Tahun depan kita di Yerusalem. Selama 2000 tahun doa seperti itu. Baru itu terjadi tahun 1948. Nah, lalu saudara-saudara, di dalam dinamika perjalanan bangsa Yahudi ini tentu ada aspek-aspek teologis yang bersamaan, beriringan dengan pergulatan politik dan kebangsaan mereka. Tahun 70 Masehi, ketika berkecamuknya perang Yahudi yang dipimpin oleh orang-orang Zelotes, dan itu faksi garis kerasnya Parisi, ya, itu seorang rabi yang bernama Yohanan bin Zakkai. Dia merasa realistis bahwa peperangan ini semakin hari semakin jelas bahwa bangsa kita akan kalah. Dan kita akan kehilangan bait suci. Kita akan kehilangan bahkan iman dan agama kita yang memuja kepada Hashem Allah Israel. Lalu langkah realistis ini membuat sang rabi untuk meminta damai dengan pemerintah Israel. Dia datang pada perwakilan, dia meminta damai pada pemerintah Roma. Dia datang pada perwakilan Roma saat itu dan dia hanya minta sebuah tempat yang jauh dari kota suci Yerusalem, di mana mereka akan meneruskan atau melanjutkan iman mereka. Lalu diberilah tempat dekat Tel Aviv modern sekarang, namanya adalah Yapne. Disitulah kemudian dia mendirikan sebuah yeshiva, sebuah sekolah teologi yang mengajarkan Yudaisme. Nah, inilah awal daripada Yudaisme rabbinik yang nanti berkembang terus sampai pada masa sekarang ini. Sejarah tidak berhenti sampai di situ. Antara tahun 132 sampai 135, seorang pemimpin revolusi Yahudi yang bernama Simon Bar Kokhba memenangkan peperangan yang dikenal dengan Perang Yahudi Kedua. Nah, Perang Yahudi Kedua ini, Simon Bar Kokhba mengangkat diri sebagai pemimpin, dan luar biasanya Rabi Akiba, seorang rabi yang terkenal pada saat itu, memproklamirkan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Memproklamirkan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Kenapa disebut Bar Kokhba? Karena anak bintang. Sebab di dalam kitab Kejadian dinubuatkan bahwa bintang akan terbit dari keturunan Yakub. Ini artinya, maka dia percaya bahwa Simon Bar Kokhba adalah Mesias itu. Pada perang Yahudi kedua ini, orang-orang Kristiani, para pengikut Yesus yang setia pada iman mereka, mereka tidak mau lagi terlibat dalam harapan bangsanya untuk menang melawan Roma. Karena apa? Kalau dalam perang Yahudi pertama menurut catatan sejarah, itu orang-orang Kristen Yahudi masih terlibat di dalam komitmen untuk membela bangsanya. Tetapi pada perang kedua ini tidak. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan iman Kristiani mereka. Mereka tidak punya pemimpin selain Yesus Sang Mesias. Sementara Simon Bar Kokhba diangkat sebagai Mesias. Maka orang-orang Kristen ini, mereka meninggalkan kota suci Yerusalem dan mereka hijrah ke kota yang namanya Pela. Pela adalah salah satu dari 10 kota Dekapolis. Di sanalah mereka meneruskan kehidupan gerejawi. Nah, saudara-saudara, ketika tahun 135 Simon Bar Kokhba ini akhirnya dikalahkan oleh Roma. Jadi hanya tahun 132, 133, 134, 135 mereka kalah lagi. Akibatnya apa? Kota Yerusalem diubah namanya menjadi Alia Capitolina. Karena apa? Karena kota itu dibaktikan kepada dewa Jupiter. Sementara untuk mencegah munculnya kembali patriotisme atau nasionalisme bangsa Israel,
Yerusalem diubah nama, negara Israel juga harus dihapus dari sejarah dan disebut dengan Syria Palestina. Karena waktu itu provinsi Yudea digabungkan dengan provinsi Syria dan dinamakan nama yang sangat menyakitkan hati bagi patriotisme nasionalisme Israel, yaitu musuh bebuyutannya orang-orang Filistin. Filistin itu adalah bangsa yang datang dari Yunani yang menduduki tempat yang disebut sekarang ini dengan Holy Land itu. Nah, dengan perubahan politik ini, kemenangan Kaisar Hadrianus yang memimpin pasukan Roma untuk menumpas di mata mereka pemberontakan Bar Kokhba sang Mesias Yahudi itu, maka sejak saat itu orang-orang Yahudi diusir dari Yerusalem. Ya, mereka ada yang tinggal di Bethlehem paling dekat ya, tapi paling banyak itu mereka keluar dari tanah suci. Nah, ada pula orang-orang Kristen, ya kan di kalangan Kristen kan ada juga garis keras kan, seperti misalnya Simon orang Selot itu kan garis keras, mungkin oleh pemimpin gereja dilarang untuk terlibat, tetapi yang saya bela kan bukan Bar Kokhba, yang saya bela adalah negara saya. Seperti Bung Karno mengatakan right or wrong is my country, kira-kira seperti itu. Tapi orang-orang Yahudi yang ada dalam orang Yahudi Kristen yang ikut-ikut dalam pemberontakan tidak banyak. Bersamaan dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus tadi, orang-orang Kristen Yahudi juga diusir keluar dari Yerusalem. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi polarisasi antara Yahudi dan bukan Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi diusir bersamaan dengan orang-orang Yahudi yang lain. Sejak saat itu Yerusalem tidak ada orang Yahudi. Tetapi ada orang Kristen yang bukan Yahudi diperbolehkan tinggal di situ sama Roma. Karena apa? Kamu punya keyakinan, punya agama, itu tidak urusan lah dengan saya. Siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu yakini. Yang penting kamu tidak memberontak saya. Akibatnya mulai terjadi gap antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Kristen bukan Yahudi. Inilah awal konfliknya. Konflik itu keras sekali, bahkan keduanya itu saling menolak ya. Misalnya Justinus Martir, seorang apologet Kristen yang menulis sekitar tahun 150, itu menyerang semua agama Yahudi. Tetapi orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, mereka bisa membedakan dan agak lunak dalam hal kebangsaan ini. Mereka memang berbeda dengan saya, tetapi dalam hal keagamaan ya, kami kan juga mewarisi Torah Musa, kami juga mewarisi kehidupan bangsa Israel. Makanya mereka tetap ikut perayaan Paskah menurut penanggalan Yahudi ya. Mereka tetap ikut perayaan-perayaan Yahudi karena itu bagian dari perayaan kebangsaan, tidak semua bermakna agama, tapi diterangi dalam pemahaman mereka tentang Kristus. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam presentasi mengapa orang Yahudi menolak Kristus. Karena Kristus bagi orang Yahudi itu sudah jadi figur orang Barat, figur orang Yunani yang tidak memenuhi harapan-harapan mesianik mereka. Dan untuk mengubah sosok Yesus yang sudah terlanjur terbaratkan ini sulit bagi orang Yahudi. Di samping tentu saja penolakannya terhadap Yesus karena apa? Karena mereka tidak terpenuhi harapan politiknya. Mesias harus tokoh politik yang memenangkan peperangan bersama dengan semua penjajah asing. Itulah sebabnya penolakan itu mereka lakukan lebih karena motivasi politik. Dan sejak saat itu muncul harapan demi harapan mereka bahwa ketika mereka berada di pengasingan ya, yang bisa memimpin kembali ke Israel hanya Sang Mesias. Dan harapan itu rupanya juga ada pada umat Kristen mula-mula. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 itu dikatakan kepada Yesus, murid-muridnya mengatakan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini artinya bahwa gambaran Mesias politik ini juga memenuhi kepala para murid waktu itu. Itu ya saya kira. Ya, terima kasih, Bah. Mungkin ada di antara teman-teman yang mau bertanya ke Baba Nur, silakan. Bah, ya, sebenarnya
keberatan paling utama orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Mesias itu apa? Yang paling utama? Ya. Politis ya, tapi yang paling utama itu gini, mereka kan karena mengharapkan Mesias itu adalah Mesias revolusioner, pemimpin politik, maka Yesus kan tidak memberi itu. Bahkan Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya toh? Itu yang disampaikan kepada Pilatus. Jangankan itu rakyat biasa. Herodes Antipas yang datang ke Yerusalem di bawah kekuasaan Pontius Pilatus ya, karena sejak Herodes Agung meninggal itu kerajaan itu dibelah menjadi 3. Separuh negeri dikuasai oleh Arkelaus, seperempat negeri dikuasai oleh Antipas anaknya dan Filipus. Jadi Arkelaus anak pertama, Filipus dan Antipas itu adik-adiknya. Ini keluarga Yahudi, artinya keluarga proselit Yahudi, keluarga Herodes Agung itu. Apa yang ingin dilakukan oleh Herodes Antipas ketika mengunjungi Yerusalem? Dia kepingin melihat mujizat Yesus. Dia kepingin melihat bahwa Yesus itu akan membuat keajaiban. Tapi Yesus tidak melakukan apa-apa. Kecewalah Antipas ini. Itulah harapan-harapan orang Yahudi pada abad itu. Jadi pertama, keberatan mereka, Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka. Yesus bukan pemimpin politik yang mereka harapkan. Yesus bukan seorang pembuat keajaiban yang mereka harapkan. Padahal yang Mesias yang mereka harapkan seperti itu. Yang kedua, penolakan orang Yahudi sekarang ini. Karena tadi itu sosok Yesus sudah menjadi sosok orang barat. Kita lihat gambar-gambar Yesus kan selalu rambutnya pirang, ya kan? Tidak mencerminkan Yesus yang dipahami orang Yahudi. Dan untuk menembus kendala budaya itu tidak mudah. Jadi penulis-penulis Yahudi di masa-masa kemudian ya, khususnya dalam sebuah traktat yang polemik itu, namanya adalah Toledot Yesu. Jadi silsilah Yesus. Yesus itu dianggap sebagai seorang penyesat, ahli sihir. Itu gambaran-gambaran dalam Toledot Yesu. Dan itu buah dari polemik Yahudi dan Kristen. Dan juga orang-orang Kristen pada abad pertengahan itu juga melakukan penganiayaan terhadap orang Yahudi. Pemaksaan agar mereka menerima agama Kristen ya, khususnya waktu itu di bawah kepausan. Yang terjadi politik inkuisisi gereja, dan itu sudah diakui oleh gereja Katolik, dan gereja Katolik minta maaf karena kesalahan di masa lampau. Ya, ada 2 suku dua marga di wilayah Spanyol itu yang dipaksa untuk menjadi Kristen. Yang pertama adalah kelompok Morisco dan Marano. Makanya dari kelompok Islam yang dendam karena politik inkuisisi itu muncul seorang yang bernama Fra Marino yang menulis The Gospel of Barnabas. Itu abad pertengahan. Kalangan Yahudi pun juga mengalami itu, dan itu sejarah hitam yang harus diakui oleh gereja. Dan kita tidak usah malu-malu memang itu. Jadi satu, tidak sesuai dengan harapan-harapan politik orang Yahudi. Kedua, karena sosok Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Ini wajahnya orang barat, liturginya liturgi barat, itu kira-kira seperti itu. Maka tidak cocok lagi seperti itu. Padahal kalau mereka mengharapkan Mesias yang mereka harapkan itu Mesias politik tadi. Mesias politik untuk orang Yahudi. Nah ini barat bagaimana? Kira-kira seperti itu ya. Mungkin saya mau bertanya lagi Pak. Iya, silakan. Abah tadi menjelaskan bahwa tugas utama Mesias bagi bangsa Yahudi adalah mendirikan negara Israel. Tetapi seperti yang kita ketahui sekarang Mbak, bahwa pendiri negara Israel sekarang ini ataupun negara Israel modern ini bukan dari Mesias. Lalu Mesias seperti apa yang ditunggu oleh bangsa Yahudi ini Mbak? Mesias seperti politik atau Mesias rohani seperti yang Abah jelaskan barusan? Iya, kalau Mesias politik ya tentu mereka sudah punya negara sekarang. Jadi negara Israel modern itu kan didirikan oleh kelompok lobi-lobi Yahudi yang sangat kuat ya, yang disebut adalah kelompok Sionis. Ada satu buku saya coba itu tolong dibawakan ya. Ya itu, yang satu ya. Nah, inilah sejarah Israel modern ya, The Story of Israel. Ya. Di buku ini sebetulnya saya membeli buku ini penting ya. Ini saya beli di Yerusalem. Buku ini sangat penting menjelaskan
bagaimana berdirinya negara Israel, mulai munculnya gerakan Aliyah. Gerakan Aliyah itu adalah gerakan kembali ke Holy Land ya, mulai tahun 1890-an ya, 97 ya, munculnya Theodor Herzl. Theodor Herzl itu seorang pemimpin gerakan Zionisme. Makanya di Israel sekarang itu ada kota namanya Herzliya. Nah ini orangnya Theodor Herzl ini. Dia ingin membangkitkan bagaimana kebanggaan orang Yahudi yang punya negara. Sebab selama orang Yahudi tidak punya negara, mereka akan terlunta-lunta dalam penindasan negara lain. Nah, pada saat itu posisi Holy Land itu kan berada di bawah kerajaan Turki Utsmani, dan itu adalah sistem kerajaan Islam terakhir ya, itu khalifah Islam terakhir yang nanti itu bubar tahun 1924 ya kalau tidak salah. Nah, maka ketika itu posisinya negara Turki itu karena kalah perang, maka akhirnya kan harus menyerahkan wilayah-wilayahnya itu kepada negara pemenang perang, yaitu Inggris dan sekutu-sekutunya. Nah, sebelum periode Perang Dunia Pertama 1914 itu, sebetulnya ada gerakan besar-besaran cukong-cukong Yahudi di seluruh dunia untuk membeli tanah-tanah itu dari tuan-tuan tanah orang-orang Turki. Nah, ini salah satunya, ada lembaganya, dan kemudian di sini malah ada bukti-bukti pembelian tanah. Nah, ini jarang orang punya begini ya. Ini surat-surat bukti pembelian tanah yang ini kan, nah ini tentu ini adalah dikopi dari asli. Ini surat-surat bukti pembelian tanah. Masih disimpan ya? Wah, masih disimpan ini. Itu tulisan tangan itu, Pak? Tulisan tangan, dan kemudian ada nah ini ya seperti faktur itu dalam kwitansi dalam bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Itu kira-kira tahun 1917 ini 1917. Jadi ini 1917. Ini banyak sekali. Dan memang kita menerima berita tentang Israel itu selama ini kan banyak dari hoax ya. Jadi tidak benar kalau Israel itu menjajah, itu tidak benar. Ya memang ada kelompok-kelompok orang Yahudi tertentu ya yang memanfaatkan gerakan Aliyah besar-besaran itu, misalnya membeli tanahnya orang Palestina belum lunas sudah ditempati, terus utangnya nggak dibayar. Itu kan terjadi di mana juga. Tapi artinya tidak sama bahwa posisi saat itu adalah Israel adalah wilayah Turki dan Turki kalah perang. Makanya sejak saat itu muncul yang namanya mandat Inggris itu, deklarasi Balfour dan seterusnya. Nah, waktu itu banyak orang Arab maupun orang Yahudi yang mendukung Inggris. Nah, pada saat Inggris sudah benar-benar menguasai tempat itu, menjadi semacam wasitnya negara yang akan didirikan itu, maka opsinya adalah mendirikan dua negara damai, berdampingan antara orang-orang Arab, Palestina, dan orang-orang Yahudi. Gitu loh ceritanya. Kemudian terjadi konflik mula-mula orang Arab Palestina. Ini bukan Palestina zaman Alkitab, kemudian kita mengutuk bangsa Palestina sama dengan Goliat, tidak juga seperti itu. Karena nama Palestina modern itu asalnya tadi dari zaman Kaisar Hadrianus. Itu loh kira-kira. Nah, pada masa itu kemudian bangsa Israel menerima, ya termasuk lobi-lobi Yahudi kaum Zionis itu menerima, sementara orang-orang Arab ini dihasut oleh bangsa Arab yang lain memerangi Israel. Mereka tidak ingin orang Yahudi punya negara di situ. Padahal mereka sama-sama punya andil untuk membantu Inggris. Gitu kira-kira. Akibatnya terjadi perang kemerdekaan tahun 1947 karena apa? Orang Yahudi mencuri stat, mumpung karena negara kondisinya vakum, dia memproklamirkan kemerdekaannya tahun 49. Jadi 48. Jadi jelas di sini bahwa pendirian negara Israel itu sebetulnya memang adalah buah dari perjuangan politik modern. Ya, secara iman kita percaya Tuhan berkenan untuk turut bekerja di situ, ya wajar ya secara iman. Tetapi artinya harapan-harapan orang Yahudi
bahwa Mesias yang akan mendirikan negara Israel tidak terpenuhi. Itulah sebabnya ada kelompok yang namanya Naturekarta. Kelompok yang menolak negara Israel, itu sekte Yahudi. Kebanyakan mereka tinggal di Measyarim. Dan mereka punya sikap politik, pokoknya memusuhi negara Israel saya dukung. Termasuk mendukung Iran, termasuk mendukung Hamas, seperti itu. Itu asli Yahudi ya, Pak? Orang Yahudi. Ya, sudah itu kita juga pelajari kemarin. itu juga terkaitan karena waktu mereka di Iran dulu mereka mungkin mendapatkan kebebasan lebih daripada ketika mereka berada di pemerintahan orang-orang Barat, gitu loh kira-kira. Jadi tidak cocok. Jadi bukan Mesias yang mendirikan negara itu, maka Mesias seperti apa yang mereka harapkan? Mesias politik tentu tidak, sekalipun kelompok-kelompok tertentu masih mengharapkan Mesias eskatologis yang akan mendirikan negara Israel. Tetapi sekarang mulai ada gerakan bahwa Mesias itu bukan sosok pribadi, tetapi itu adalah orde politik yang adil. Jadi bukan pribadi lagi. Ada juga yang mikir seperti itu, karena aliran-aliran Yahudi itu kan banyak. Itu ya. Iya. Mbak, ada lagi pertanyaan yang cukup membuat banyak orang juga berpikir sekarang ini. Bagaimana orang-orang Yahudi dan Kristen di era negara Israel modern sekarang? Khususnya setelah kemarin Bapak juga menjelaskan bahwa ada semacam MOU atau kerjasama antara Israel dan Vatikan. Itu bagaimana hubungan Yahudi dan Kristen di era pasca modern Vatikan, sekarang? Ya, pasca Vatikan. Jadi begini ya, kalau kita melihat Israel sebagai pemerintahan politik, tentu ini tidak berkait langsung dengan agama. Jadi hubungan Yahudi dan Kristen, kalau hubungan secara politis, jangankan kok dengan orang Kristen yang jelas-jelas dulu adalah artinya satu akar sejarah ya. Israel bekerja sama dengan Thailand, bekerja sama dengan negara-negara Islam tidak ada masalah, gitu loh. Jadi kalau aspek negara, saya kira Israel itu adalah negara yang sangat demokratis di Timur Tengah, dan itu rupanya dikagumi oleh negara-negara Arab yang lain, sehingga sekarang Saudi mulai mendekat karena memang Israel bisa membangun dan menjanjikan demokrasi. Satu contoh misalnya, di mana ada di Israel negara tidak hadir ketika terjadi penganiayaan atas agama tertentu atau diskriminasi agama. Tidak pernah ada gereja dibakar, tidak pernah ada masjid dibakar, tidak pernah ada. Karena negara Israel paham betul bahwa mereka membutuhkan kawan. Dikepung di tengah-tengah lautan bangsa Arab itu mereka tidak cari musuh, mereka butuh kawan. Nah, tapi kalau secara teologis tentu ada perbedaan-perbedaan. Itu pun juga tergantung dari kelompok Kristen yang mana atau kelompok Yahudi yang mana. Sebab kelompok Yahudi yang gila juga banyak. Misalnya yang membunuh Yitzhak Rabin tahun 95. Itu dibunuh, ditembak hanya dalam jarak pendek itu. Pendek, 1,5 meter. Waktu itu saya ada di negara Israel waktu itu. Saya seharian saya tidak bisa keluar, cuma di hotel, hanya menyaksikan itu. Bagaimana Israel berduka ya. Kala itu untuk pertama kali saya datang ke Israel saat itu. Jadi belum tahu mana-mana. Ya, tahunya cuman kita ikut guide, dan saya datang pribadi loh. Seorang, bukan rombongan itu enggak. Saya datang pribadi waktu itu memang dalam rangka ya saya kepingin banyak mengerti tentang penemuan Laut Mati, tentang sejarah Israel ya. Itu pengalaman saya yang tidak bisa terlupakan. Sangat mencekam, itu sangat mencekam ya. Nah, kemudian tergantung orang agamanya. Dalam faksi garis keras itu semua agama kan ada. Yang membunuh Perdana Menteri Israel itu namanya Yigal Amir. Ketika dia ditanya di televisi, kenapa kamu membunuh Perdana Menterimu? Karena dia yang menyerahkan tanah-tanah Israel kepada orang Palestina. Saya disuruh Tuhan, ya seperti itu juga bisa. Biasalah. Kalangan Kristen juga begitu. Kalangan Kristen yang slogan-slogan kemudian Jew for Jesus, Yahudi untuk Yesus, itu kan juga mengancam keberadaan orang Yahudi. Artinya kekerasan itu bukan sekedar kekerasan fisik ya. Kekerasan verbal itu juga bentuk kekerasan. Lah gara-gara orang Kristen tertentu punya misi
apa artinya Yahudi untuk Yesus? Ya, Yahudi membalas, Yahudi untuk Yudaisme bukan untuk Yesus. Tegang. Gitulah kira-kira. Islam pun juga begitu. Islam ada yang kerjasama untuk perdamaian, seperti perwakilan Muslim di negara Israel yang menerima Sefa Misfot bin Noah, 7 hukum Nuh, itu mereka damai-damai. Tapi juga ada kelompok yang garis keras, yang sehari-harinya berbohong terus, ya, mengatakan oh Israel kejam, Israel tukang membunuh kan itu. Lah kalau negara kita berada dalam ancaman, kalau kita melakukan pembelaan diri, apa itu salah? Ini tidak salah lah. Saya kira itu. Nah, dalam konteks ini maka Vatikan melihat Israel ini sebagai sejarah yang tak terpisahkan dengan iman Kristen. Maka kalau ngomong Vatikan ya, sejak Konsili Vatikan II, gereja telah benar-benar membuat langkah baru. Saat itu ketika kita berdoa pun, kita ini tanpa sadar mengutuk Israel. Israel pembunuh Yesus, Israel pengkhianat. Bayangkan kalau ungkapan seperti itu selalu muncul dalam doa, kan kita akhirnya kebencian. Israel pun juga mengutuk Kristen. Dalam Birkat Haminim, bahwa terkutuklah orang-orang Muslim dan orang-orang pencela atau pengumpat, agar nama mereka kiranya segera lenyap dan dihapuskan dari kitab kehidupan. Bergaung di setiap sinagog. Sampai ketika hubungan Kristen dan Yahudi itu baik, itu sudah dihapus, sekarang tidak ada lagi. Ya, sekarang mereka memahami itu kan kami hanya melakukan tanda awas kepada sesama Yahudi yang namanya ajarannya salah. Ya, misalnya kutukan terhadap orang-orang yang sesat, tetapi itu tidak berkaitan dengan agama lain. Kira-kira seperti itu. Maka sejak tahun 1960-an itu Konsili Vatikan II, 2 stigma tentang Yahudi itu dihapus oleh Vatikan. Jadi sekarang tidak ada lagi mengatakan Yahudi pembunuh Yesus. Karena yang membunuh Yesus bukan semua orang Yahudi. Dan pendekatan Bapak Gereja pun juga muncul sebagian itu reaksi karena kebencian Yahudi terhadap Kristen. Lah kalau saling membenci begini diterus-teruskan dalam sejarah, kan kita mengajarkan teologi kebencian. Ketika itu dihapuskan dari Katekismus Romanum dari gereja Roma saat itu, banyak negara Arab yang protes. Mereka memprotes kenapa Yahudi pengkhianat dihapus dari Vatikan. Vatikan sudah mendukung Zionis, kira-kira seperti itu. Ketika Bung Karno waktu itu sangat populer di negara-negara Arab kan, Bung Karno diharapkan akan bisa mencabut tuduhan itu kembali dicantumkan. Nah, padahal kan Islam tidak mengakui penyaliban Yesus. Katanya ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiyalahum. Lah ini mau dicabut Yahudi pembunuh Yesus kok malah protes. Lah makanya politik itu selalu tidak sehat. Ya, agamanya pun dilupakan demi kebencian kan seperti itu. Nah, marilah kita berhenti politik membenci, tapi beriman secara cerdas, tapi juga secara santun dan saleh, bener. Kita ndak usah mengutuk orang lain. Agama itu bukan mengutuk, agama itu memberkati. Makanya tahun 1964 Paus Paulus keempat mengunjungi Holy Land. Dan ketika itu beliau mendirikan Universitas Katolik di Bethlehem. Dengan harapan apa? Bangsa Palestina juga tidak mengalami penindasan. Makanya didirikan di wilayah Palestina. Negara Israel itu bagian daripada proses perdamaian itu. Dan posisi Vatikan tidak mendukung Israel atau tidak mendukung Palestina. Mendukung perdamaian. Karena itu Konsili Vatikan II juga memuat diktum bagaimana damai dengan Islam sekalipun dalam keperbedaan. Itu deklarasi yang terkenal namanya adalah Nostra Aetate, piagam zaman kita. Maka kemudian dalam kunjungannya ke Yerusalem berikutnya, Paus Yohanes Paulus II, tanggal 26 Maret tahun 2000, beliau mengatakan apa? Ini satu agenda rekonsiliasi yang benar-benar mencabut hubungan buruk di masa lalu. Dia mengatakan begini, Allah dari bangsa-bangsa. Beliau ini menyisipkan kertas itu di tembok ratapan. Jadi seorang paus menyisipkan itu di tembok ratapan doa.
Ya Allah dari bangsa-bangsa leluhur kami, Engkau telah memilih Abraham dan keturunannya untuk membawa namamu kepada bangsa-bangsa lain, orang-orang goyim. Kami sangat berduka oleh perilaku mereka yang dalam perjalanan sejarah telah menyebabkan anak-anakmu ini menderita. Ampunilah kami ya Tuhan, kami ingin berkomitmen dalam persaudaraan sejati dengan umat perjanjian di tempat ini. Maka pihak Yahudi pun menyambut Kristen. Mulailah dialog-dialog Yahudi dan Kristen itu menjadi sejuk. Muncullah penulis Yahudi seperti misalnya David Flusser ketika ditanya, kalau seandainya nanti Mesias yang datang itu Yesus bagaimana? Ya orang Yahudi tidak akan kaget karena yang diharapkan dari Mesias ya kira-kira tidak terlalu jauh kok. Itu yang disebut berbagi harapan bersama. Hanya bedanya Anda sudah percaya dia datang, kami belum percaya kalau dia datang. Tapi seandainya yang datang itu nantinya Yesus, ya mungkin kita tidak terlalu kaget kok karena Yesus orang Yahudi katanya gitu. Ini perkembangan yang menarik ini. Jarang sekali kita membahas ini karena teologi kita ini diliputi oleh kebencian terus-menerus. Setiap hari yang kita lihat di ruang publik ini. Maka stop segala bentuk kebencian. Ya, saya kira itu. Betul, Pak. Terima kasih. Saya mau Silakan. bertanya, Ya, Pak. silakan. Saya pernah mendengar ada kelompok yang disebut Hebrew Katolik. Apakah ini sama dengan Messianic Jews? Jika berbeda, bagaimana hubungan antara keduanya? Oke. Jadi beda itu ya, beda. Karena kelompok Messianic Jewish atau Jewish Messianic itu adalah kelompok orang-orang Yahudi yang tinggal di negara-negara barat yang kemudian ketika kebijakan aliyah ya, kebijakan aliyah itu pulang ke kampung halaman, maksudnya ke Holy Land, mereka ini datang dari berbagai macam penjuru dunia. Ada yang tetap memeluk agama Yahudi, ada yang mereka orang Yahudi yang percaya Al-Masih, percaya Yesus. Nah, yang dari kalangan non-Katolik itulah yang disebut Messianic Jewish. Nah, Messianic Jewish itu sesungguhnya adalah orang-orang Yahudi dari Amerika, dari Eropa yang mereka percaya Yesus. Tapi ketika mereka menemukan diri mereka adalah orang Yahudi, mereka tidak mau lagi menjadi orang Kristen Barat. Mereka ingin kembali ke kebudayaan Yahudi mereka. Ya. Karena apa? Orang Yahudi Kristen kan juga ikut punah bersama dengan diaspora bangsa Yahudi ke seluruh dunia. Ketika mereka mendengar bahwa negara Israel kembali berdiri, negara Israel eksis, nasionalis mereka muncul. Kami juga ikut aliyah, ikut pulang ke Israel. Tapi mereka menyadari hubungan dengan orang Yahudi kan selama itu tidak baik. Karena kalau orang Yahudi menyebut Nosrim itu pasti terkutuk itu. Nosrim itu dikutuk dalam Birkat Haminim, ya. Maka mereka sekitar tahun 1920-an ya mulai kelompok-kelompok Yahudi Kristen yang ikut emigran atau aliyah ke Israel itu mereka lebih suka disebut Masihiyim, pengikut Mesias, ya, Masihiyim. Makanya mereka tidak menyebut diri dengan Kristen karena Kristen itu memang dari awal dalam Alkitab sebutan orang-orang pengikut Yesus yang bukan Yahudi. Itu disebut dari Antioquia asalnya. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristianos. Murid-murid Yesus yang di Antioquia, yang mereka berlaku hukum Nuh tadi langsung percaya Yesus. Sementara orang-orang Yahudi Kristen yang ada di Yerusalem mereka disebut Nasrani atau Nosrim. Tapi kata Nasrani ini sudah buruk stigmanya karena dikutuk oleh Yahudi. Makanya mereka lebih memilih kata-kata Masihiyim, orang-orang Masihi. Ya itu yang disebut Messianic Jewish. Nah salah satu ini literaturnya Messianic Jewish itu ya ini misalnya. Jewish New Testament Commentary. Ya. Ini ditulis oleh seorang Yahudi Messianic namanya adalah David Stein. Ya, ini termasuk yang Messianic Jewish. Nah kalau yang disebut Katolik Hebrew itu sesungguhnya orang-orang Yahudi juga dari Polandia, dari Eropa kebanyakan. Mereka ketika ikut aliyah di sana, ya mereka ini orang Yahudi tapi sekaligus mereka orang Katolik. Maka mereka menyebut diri dengan Hebrew Katolik, Ivrit
Katulim, dalam bahasa Ibrani Ivrit Katulim. Jadi orang Katolik yang adalah orang Hebrew yang berbahasa Ibrani. Nah, kelompok ini resmi diakui oleh Vatikan karena ya memang pernah terjadi sekitar tahun 1955 itu para imigran Yahudi Katolik ini belum resmi memakai misa dalam bahasa Ibrani. Dan biasanya misa dalam bahasa Ibrani itu kalau damai Kristus ya Shalom Hamasiah, Shalom Hamasiah. Shalom Hamasiah atau kalau kita ucapkan Shalom Aleichem Besem Hamasiah itu tidak lazim bagi orang Yahudi, itu hanya lazim bagi orang-orang Yahudi yang percaya Al-Masih karena mereka percaya Hamasiah sudah datang itu tadi. Nah, komunitas ini kemudian sekitar tahun 1990 ya jumlahnya emigran yang beragama Katolik ini meningkat. Ini orang-orang Yahudi semua, bukan Yahudi atau bikin-bikin supaya Yahudi jadi Katolik, enggak. Ini memang asli orang Yahudi. Tapi karena orang Yahudi sendiri kan alirannya banyak kan. Jadi orang Yahudi Rabbinik dominan. Ketika kelompok Yahudi yang lain yang misalnya Karaid itu kan juga ditolak. Kamu ini Yahudi tapi kamu Yahudinya lain dengan saya. Ya karena kamu tidak percaya Taurat lisan, kami percaya Taurat lisan. Itu apalagi ini sesama Yahudi yang tidak percaya Al-Masih, tidak percaya Kristus. Lah ini Yahudi yang percaya Kristus lebih ditolak lagi. Tapi yang nolak begitu kelompok agama, bukan kelompok negara. Kalau negara tidak masalah. Tapi seiring dengan perkembangan hubungan yang semakin baik antara Yahudi dengan Katolik, negara Israel dengan Vatikan, maka tahun 1995 kalau tidak salah, kunjungan dari Kardinal Jean-Marie Lustiger ke Israel itu masih disalahpahami. Meskipun hubungan baik sudah dilakukan toh, dikatakan kamu telah mengkhianati orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena dianggap bahasa Ibrani itu miliknya Yahudi, bahasa Ibrani klasik ya. Akhirnya hubungan semakin baik sekitar tahun 2000, Vatikan mengubah kebijakan, melokalisir orang-orang Yahudi Katolik yang dibedakan dengan orang Arab Katolik. Karena konfliknya bukan hanya dengan orang Yahudi, orang Arab ini juga tidak suka dengan orang Yahudi meskipun sesama Katolik. Jadi berat sekali tugas gereja. Gereja juga harus membangun jembatan yang baik dengan kaum Yahudi. Tapi di pihak lain gereja membangun hubungan baik supaya umatnya yang Arab ini tidak sentimen dengan umatnya yang Yahudi. Maka dilokalisir, tidak dijadikan satu keuskupan atau satu gereja begitu enggak. Kemudian diangkatlah seorang vikar untuk patriark Katolik di Yerusalem. Namanya adalah siapa ya? Famnya itu Gurion. Famnya Gurion kan nama Yahudi. Namanya adalah Jean Baptiste Gurion. Gurion ini tahun 2003 dia meninggal lalu digantikan oleh orang yang bernama David Neuhaus. Nama akhirnya ini sudah nama-nama barat karena apa? Karena orang Yahudi yang tinggal di barat itu namanya Skerman dan sebagainya yang di Jerman itu ya. Itu juga nama-nama seperti itu. Tahun 2017 sampai 2021 ini bulan Juli atau Agustus itu vikariat untuk patriark Hebrew Katolik ini namanya adalah Rofik Nahra. Lalu Agustus tahun ini diganti lagi namanya adalah Peter Zelasko. Dan ini memang Ifrim Katulim ini memang misa dalam bahasa Ibrani. Jadi mereka juga merayakan Paskah Yahudi selain Paskah Kristen. Kenapa Paskah Kristen? Itu agama, itu iman. Paskah Yahudi itu kebangsaan. Karena mereka dibebaskan dari tanah Mesir, itu nenek moyang mereka bersama itu kira-kira. Maka pendekatan kita hanya pendekatan teologi melulu saya kira nggak pas. Pendekatan lebih holistik ya, lihat soal budayanya, politiknya. Tapi hindarkan iman itu, teologi itu dari teologi kebencian. Itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Agar kita membawa Shalom Hamasiah, Shalom Kristus bagi semua agama, semua bangsa, semua suku bangsa. Tidak pandang bulu. Karena mereka semua adalah ciptaan Tuhan yang satu.
Ya, saya kira itu. Ya. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak, Bah, untuk pengetahuan yang telah diberikan bagi kita semua. Kiranya ini membuat kita lebih bijaksana dan kita bisa menjadi terang dan pembawa damai di tengah-tengah masyarakat yang majemuk di negara kita ini. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Shalom Aleichem Besem Hamasiah. Waalaikumsalam. Besem Hamasiah. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Kiranya pembahasan di dalam program ini membantu kita memahami kekristenan dengan dasar sejarah yang benar. Produksi program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami menyiarkan program ini ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin ikut berpartisipasi dalam mendanai kelangsungan program ini, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca. Dan bagi saudara sekalian yang ingin berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, silakan hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.